Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta workshop yang saya hormati, dan wabil khusus untuk narasumber kita kedua hari ini, Ibu Nur Elah MPDI, selaku pemateri dari implementasi dan praktik baik di Lumbung Kebajikan sebagai lanjutan dari program unggulan MGMP Akidah Akhlak Jawa Timur. Langsung saja saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Ella untuk memaparkan materi kedua. Monggo. Baik, terima kasih Bu Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua MGMP AA Jawa Timur, kemudian Bapak Ibu pengurus, juga yang saya banggakan Bapak Ibu guru, akidah akhlak, Ustadz, Ustadzah yang ada di Jawa Timur dan luar Jawa Timur. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan bisa bertatap muka meskipun hanya di Zoom ini ya. Ini sudah hari ketiga. Alhamdulillah itu perlu kita syukuri karena banyak juga yang sehat tapi tidak sempat, ada juga sempat tapi tidak sehat. Oleh karena itu mari kita ucapkan rasa syukur kita dengan bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saya kira ini adalah materi terakhir. Setelah ini tinggal Bapak Ibu praktek, kita review dan nanti dipresentasikan dulu ya oleh Bapak Ibu perwakilan, kemudian kita verifikasi dan nanti produknya, outputnya dari kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita gunakan dan itu bisa mempermudah kerja kita. Sehingga kita punya waktu lebih banyak untuk lebih fokus bagaimana agar murid-murid kita bisa menerapkan ilmunya tidak hanya sebatas di kepala, tapi terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ini Lumbung Kebajikan ini adalah sebagai langkah awal gerakan dari kami dari program MGMPAA Jatim sebagai upaya bagaimana agar akhlak siswa itu menjadi baik sesuai dengan ilmu yang mereka terima. Jadi tidak hanya berhenti di konsep, tapi bisa menjadi sebuah pembiasaan dan pada akhirnya menjadi karakter. Saya izin untuk share screen dulu. Sudah nampak, Bu? Nampak. Oke. Eh, ini Bapak Ibu, materi kita implementasi KBC melalui Lumbung Kebajikan dalam pembelajaran akidah akhlak dan di MTSN 1 Kota Kediri karena ini saya anggap sebagai break practice saya karena memang pembicaraan kami waktu di Surabaya bersama Bu Lulu dan Bu Faik itu idenya memang ide dari saya di mana saya pernah melaksanakan ini gitu walaupun baru saja sebenarnya melaksanakan ini dan ini adalah terinspirasi bahwa begini Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan akidah akhlak itu kan memiliki tujuan mulia. Sebentar. Tujuan utama yaitu bagaimana bisa membentuk murid yang kokoh dalam berakidah yang didasari dengan keimanan dan berakhlak mulia. Jadi tidak hanya iman, tapi juga diimbangi dengan amal soleh. Nah, ini menjadi dasar pemikiran mengapa perlu adanya lumbung kebajikan. Kemudian yang kedua, saya juga terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Pendis waktu itu beliau memberikan pengarahan di salah satu acara di nasional. Kebetulan saya mengikuti. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya materi-materi yang diajarkan di madrasah itu sudah bagus. Namun mengapa yang jadi pertanyaan realitanya tidak sesuai dengan harapan? Beliau memberikan contoh pada mapel bahasa Arab dan akidah akhlak.
Jadi mengapa siswa-siswi di Indonesia, siswa-siswi madrasah, murid-murid madrasah selama 12 tahun belajar bahasa Arab tapi tidak terampil berbahasa Arab? Mengapa murid-murid di madrasah belajar akidah akhlak, nilainya bagus-bagus tapi realitanya banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi, kenakalan remaja, pembulian, dan sebagainya. Nah, sehingga beliau menyampaikan mungkin ini banyak ada yang perlu kita revisi dan menjadi bahan perenungan kita. Salah satunya revisi di bunyi CP-nya. Kemudian juga ada kebetulan ada kurikulum berbasis cinta yang mana kita harus merubah mindset kita sehingga kita lebih bersikap dan berucap itu lebih apa ya, lebih mengacu pada praktik KBC. Nah, oleh karena itu dengan adanya arahan dari Pak Dirjen itu saya berpikir apa ya, bagaimana ya caranya supaya akidah akhlak itu memang tidak hanya sebatas hanya ada di pemikiran saja di konsep, karena realitanya kebanyakan kan seperti itu. Kita mengajarkan akidah akhlak, kemudian anak-anak kita evaluasi nilainya bagus, tapi kenyataannya mereka mereka masih aja kasus-kasus di madrasah seperti pembulian, ketidakjujuran dan sebagainya itu masih terjadi. Oleh karena itu, kita berupaya supaya dengan adanya lumbung kebajikan ini, mudah-mudahan itu menjadi salah satu solusi langkah awal. Dan ini adalah membutuhkan sebuah proses, Bapak Ibu. Tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan. Jadi harus ada kerjasama juga dari berbagai pihak. Dan tentunya sebagai tonggak utamanya kita sebagai guru akidah akhlak. Nah, kemudian kita tahu bahwa di dalam ini juga bisa dijadikan sebagai dasar pemikiran bahwa di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 ini salah satunya bahwa pengetahuan konsep itu tidak hanya sebatas disimpan di kepala tapi harus terinternalisasi dan berwujud outputnya adalah dalam perilaku kebajikan. Yaitu di dalam ayat ini dijelaskan yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. Nah, di kalimat pertama ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan komunikasi secara spiritual langsung kepada Allah alias ibadah mahdoh, dan kemudian di kalimat kedua, waf'alul khairu la'allakum tuflihun, ini lebih berkaitan dengan ibadah ghair mahdoh. Jadi lakukanlah banyak kebajikan. Yang finalnya la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Beruntung di sini tidak hanya beruntung di dunia, tentu juga adalah beruntung di kehidupan kelak, yaitu di akhirat. Jadi iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang familiar bahwa inama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, oleh karena itu kebetulan pelajaran kita akidah akhlak di dalamnya dipelajari hal-hal apa saja yang memang ini sudah aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal bagaimana murid-murid kita bisa mengamalkannya menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya menjadi sebuah karakter. Kemudian saya juga sebagaimana kemarin mengutip pendapatnya Ibnu Maskawai tentang akhlak bahwa akhlak itu adalah haluli nafsi da'ayatullaha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Jadi akhlak itu harusnya adalah merupakan perilaku atau keadaan seseorang, keadaan jiwa seseorang yang mendorong dia melakukan perbuatannya itu tanpa melalui proses berpikir dan melalui pertimbangan. Jadi sudah automatically, sudah otomatis. Itu artinya itu sudah menjadi kebiasaan, sudah melekat dalam dirinya sudah mempunyai sistem regulasi, harus apa itu sudah tahu. Murid itu sudah tahu. Itulah yang dinamakan akhlak sehingga dia tertib, dia disiplin, kemudian dia jujur tanpa ada diawasi, tanpa ada perintah dari luar. Jadi sudah muncul dari intrinsiknya sendiri. Jadi begitu. Itulah yang dinamakan akhlak dan itu masih nampak di murid-murid kita. Mereka bisa berakhlak itu masih ada instruksi dari kita. Misalnya, anak-anak ini masih kotor, ayo dibersihkan. Mereka bersih-bersih. Itu masih kita instruksikan. Nah, bagaimana mereka punya kesadaran untuk bersih-bersih sendiri, kesadaran untuk jujur, kesadaran untuk
misalnya dalam berpakaian rapi, menutup aurat dan sebagainya itu tanpa ada peringatan, tanpa adanya nasihat, tanpa adanya apa perintah dari luar. Jadi sudah menjadi eh, apa ya karakter, sudah terinternalisasi. Baik Bapak Ibu, makanya tadi Bu Lulu sudah menyampaikan tentang konsepnya, maka kita buatlah namanya lumbung ya sebagai eh, identik dengan sebuah wadah di mana itu adalah wadah kekayaan harta. Harta yang tidak hanya dinikmati di dunia tapi juga tentu akan dinikmati di akhirat. Nah, ini simbol ini sangat cocok dengan tangan kita tadi Bu Lulu ya, L, kemudian agak dilebarkan sedikit. Nah, ini 3 garis, 4 garis ini, 4 sisi ini nih bentuk persegi tapi dibuat seperti apa belah ketupat ya, miring gitu ya. Jadi garisnya ini adalah melambangkan 4 cinta, yang tengahnya itu cinta pada Allah sebagai muara munculnya cinta kepada makhluknya. Jadi Allahnya di tengah. Kemudian ada gambar cinta ini saya buat kok kebetulan pas gitu. Jadi tangan kita ketika lumbung, simbol lumbung itu kita buat disatukan ya literasi, kemudian agak dilebarkan sedikit. Nah jadilah ini simbol, bisa dijadikan simbol lumbung kebajikan program kita. Nah, Bu Lulu sudah menyampaikan bahwa lumbung ini ada singkatannya dengan filosofi yang sudah dijelaskan, yaitu melestarikan ubudiyah, kemudian mahir, bumi, ukhuwah, nasionalis dan generasi emas, di mana nomor 2 dan nomor 6 ini adalah sebagai cerminan bentuk implementasi kurikulum berbasis cinta yang mengedepankan nilai-nilai pancacinta. Dan nomor 2 sudah sejalan dengan cinta Allah dan Rasulnya, nomor 3 mahir itu nanti sejalan dengan cinta ilmu, bumi cinta lingkungan, uhuwah cinta diri dan sesama, dan nasionalis cinta tanah air, yang semuanya ini adalah sebagai bekal bagaimana menyiapkan murid-murid kita menjadi generasi emas sehingga siap dengan segala tantangannya nanti di tahun 2045. Baik, bagaimanakah terus langkah-langkahnya implementasi kurikulum berbasis cinta ini? Ini saya buat apa bentuk panduan ya. Jadi panduan singkat lah, panduan bagi guru untuk langkah-langkah bagaimana mengimplementasikan program lumbung kebajikan pada mata pelajaran akidah akhlak. Jika ini nanti diadopsi oleh mapel-mapel lain, silahkan. Berarti kita bisa menularkan virus kebaikan kepada mereka. Tapi kita sebagai pelopor bahwa ini KBC atau apa namanya lumbung kebajikan lahir dari rahimnya akidah akhlak, guru akidah akhlak gitu ya. Eh, Langkah yang pertama, jadi ini saya buat adalah berdasarkan pengalaman saya. Jadi Bapak Ibu, panduan ini tidak bersifat paten karena ini bukan kitab suci. Jadi ini bisa berubah, nanti bisa disempurnakan oleh pengurus, mungkin dari tim pengurus MGMPA Jatim juga mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru untuk melengkapi program Lumbung Kebajikan. Jadi langkah-langkah pembelajarannya adalah di awal tahun pelajaran atau di awal semester, kita sediakan waktu pertemuan pertama yang 2 jam pelajaran itu khusus untuk membahas program lumbung kebajikan. Jadi tidak langsung ke materi, memberikan materi, tapi kita memberikan orientasi. Apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika 2 jam pelajaran ini? Satu, kita lakukan memberikan orientasi atau pemahaman konsep tentang apa sih pelajaran akidah akhlak itu di awal semester atau di awal tahun. Jadi kita berikan wawasan kepada mereka apa sih akidah akhlak itu, apa ruang lingkup yang dipelajari, kemudian tujuannya apa sih belajar akidah akhlak, apa manfaatnya kalau belajar akidah akhlak. Juga dijelaskan di sini momen untuk menyampaikan bahwa pentingnya berbuat kebajikan sebagai indikator utama keberhasilan dari pembelajaran akidah akhlak. Jadi jangan sampai murid itu punya pikiran bahwa tercapainya suksesnya pembelajaran akidah akhlak itu ketika mereka mencapai nilai 100. Jadi jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Justru kita tanamkan
kepada murid bahwa tercapainya akidah akhlak itu mereka memahami, menguasai materi kita. Salah satunya indikatornya tidak hanya dicapai dengan nilai, tapi harus juga pentingnya diikuti dengan perbuatan kebajikan sebagai pengamalan dari materi yang kita sampaikan di kelas. Dan tentunya nanti kita kaitkan pula dengan kurikulum berbasis cinta yang dengan topik limanya yang kita sebut Pancacinta. Kita kaitkan juga dengan itu karena memang semua materi dari kelas 7 sampai ke 9, kelas 9 di fase D ini semuanya sudah berisi cinta. Semua cinta ada di sini, tinggal kita mengorientasikan dari materi-materi tersebut mana perilaku yang merujuk pada cinta satu, cinta dua, dan sampai cinta kelima. Tinggal mengorientasikan saja. Kemudian kita juga pada masa memberikan orientasi ini juga perlu menekankan pentingnya bersikap jujur, bersikap tertib, disiplin, ajeg atau istiqomah, kontinu, tanpa ada pengawasan dari guru, tanpa ada pengawasan perintah dari orang tua. Jadi mereka jujur, jadi melakukan lumbung kebajikannya ini mereka bisa jujur, jadi tidak mengada-ngada. Nah, itu bagaimana mengantisipasi supaya anak tidak berbuat tidak jujur. Misalnya mereka hanya menulis saja tapi ternyata tidak melakukan. Makanya disinilah start point kita menekankan pentingnya kejujuran. Nah, jadi Bapak Ibu perlu menjelaskan atau misalnya dibawa ke ambil kisah-kisah tentang kejujuran yang bisa menyentuh hati anak sehingga anak itu punya rasa tergugah hatinya, punya kesadaran kalau kejujuran itu sangat penting termasuk nanti dalam melakukan lumbung kebajikan, dalam mengimplementasikan lumbung kebajikan karena sebagai pelaku utamanya adalah siswa sebagai subjeknya dari program lumbung kebajikan ini. Nah, setelah kita memberikan orientasi seperti itu, kemudian apa yang harus kita lakukan pada 2 jam pertama ini? Lalu setelah itu kita membuat kontrak belajar, Bapak Ibu. Jadi dibiasakan di awal pembelajaran itu kita membuat kontrak belajar termasuk di dalamnya kita menjelaskan tentang keharusan mereka menabung kebajikan di lumbung kebajikan. Di setiap materi yang kita sampaikan nanti ada output perilaku yang harus mereka kerjakan. Nah, ini memang terkesan memaksa karena memang kebaikan itu awal mulanya harus dipaksa dulu Bapak Ibu. Jadi nanti bertahap dari mulai dipaksa nanti lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu Bapak Ibu ya yang kedua. Kemudian langkah ketiga adalah membagi murid. Ini kita bagi murid ke dalam 5 kelompok Bapak Ibu secara merata dengan nama kelompok dari Pancacinta. Jadi nanti ada kelompok cinta Allah dan Rasulnya, ada kelompok cinta ilmu, ada kelompok cinta lingkungan, cinta diri dan sesama, dan kelompok cinta tanah air. Kita bagi merata, jangan sampai didominasi kelompok satu itu hanya anak-anak pinter saja, kelompok dua anak biasa-biasa, kelompok tiga anak. Jangan kita ratakan Bapak Ibu. Jadi heterogen ya. Nah, kemudian yang keempat setelah kita bagi kelompok, kemudian kelompok yang ada tersebut berdiskusi tentang bentuk lumbung yang akan dibuat. Sehingga dari hasil diskusi itu kemudian dipresentasikan dari tiap kelompok, kemudian Jalan. disepakati. Jadi disepakatilah kelas menyepakati bentuk lumbung yang akan dibuat. Jadi silakan nanti kita memandu sebagai guru mengarahkan agar pembuatan lumbung ini tidak menyulitkan karena ini kita awalnya saya masih sifatnya manual. Nanti ke depan supaya kita bisa lebih mudah ini bisa berbasis digital. Kalau manual prosesnya harus seperti ini karena ini masih awal. Jadi disepakati dulu bentuk lumbung yang akan dibuat seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, langkah yang kelima, tiap kelompok tadi berdiskusi ya, ini ada salah satu gambar yang pernah saya dokumentasikan ketika mereka berdiskusi. Kemudian yang kelima, tiap kelompok membuat lumbung dan memasangnya di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi tiap kelompok kan tadi sudah menyepakati nih, kesepakatannya misalnya lumbungnya mau dibuat dari bahan barang bekas sebagai wujud cinta lingkungan, misalnya dari kardus kah, dari kaleng bekas kah, gitu. Kemudian setelah tiap kelompok membuat, kemudian dengan kreasinya sendiri-sendiri, lalu tadi lumbungnya tadi barulah dipasang di dalam kelas, ya.
Kemudian kan sudah terpasang nih di awal pelajaran, di awal semester, di awal tahun. Lumbungnya sudah terpasang di kelas. Cari tempat yang memang mudah ya, mudah anak melakukannya dalam artian mungkin di depan kelas ya, bagian yang space yang kosong kita pasang. Kemudian langkah berikutnya, seperti biasa, pertemuan kedua kita mulai melaksanakan KBM pembelajaran. Ya, tapi tentu kita sudah merencanakan di pembelajaran itu seperti yang saya jelaskan kemarin di RPP, kita menambahkan ada baris kebajikan, di mana dari setiap materi tersebut kita keluarkan output perilaku apa yang ingin dicapai dari materi tersebut. Oleh karena itu, nanti di dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu, sesuai dengan pengalaman belajarnya, ada memahami, mengaplikasi, dan tahap merefleksi. Ini sangat penting di akhir. Maka di akhir, anak-anak akan merefleksi apa yang sudah saya lakukan selama ini. Apakah sudah sesuai dengan materi yang disampaikan itu, misalnya dalam bermedia sosial, kah? Selama ini saya bermedia sosial itu seperti apa? Mungkin banyak berkata sia-sia, berkata kotor, atau menyinggung perasaan orang lain, itu direfleksi, disesuaikan dengan materi yang telah disampaikan. Nah, sehingga dari situ dibuatlah komitmen. Jadi dibiasakan Bapak Ibu dalam setiap pembelajaran di akhir itu setelah refleksi, anak disuruh menuliskan satu komitmen minimal apa yang ingin saya perbaiki dan apa yang ingin saya lakukan. Nah, nanti ini disinkronkan dengan lumbung kebajikannya. Jadi output dari materi yang kita ajarkan itu nanti akan sinkron gitu. Makanya kita menyiapkan output perilaku apa yang harus kita siapkan di RPP, kemudian nanti itulah yang diupayakan di kayak output perilaku dari materi ini satu, dua, tiga, empat misalnya. Tergantung ya Bapak Ibu, monggo silahkan. Nah, setelah itu kita pasang tuh Bapak Ibu di dindingnya. Kita pasang. Misalnya materi pertama, iman kepada hari akhir, misalnya kelas 9. Kita pasang tuh output perilaku dari mengimani hari akhir itu apa sih? Itu misalnya. Kemudian setelah sudah dipasang, maka anak dimintakan berkomitmen. Setelah berkomitmen tersebut, maka besoknya anak diharapkan melakukan. Tidak besok ya, saat itu juga mulai ketika mereka setelah belajar itu, mereka diupayakan berusaha sesuai materi yang diajarkan. Nah, itu langkah ketujuh. Kemudian langkah kedelapan, guru menyiapkan instrumen untuk merekap hasil tabungan kebajikan murid sesuai jumlah lumbungnya. Jadi kan jumlah lumbungnya 5, cinta Allah dan seterusnya. Berarti nanti kita siapkan paling tidak, karena saya kemarin masih awal, saya siapkan daftar nilai. Saya ambil dari daftar nilai saja 5 lembar dari satu kelas itu. Saya siapkan tuh rekapannya ya untuk merekap. Nah, ini untuk merekap apa dari tabungan mereka di lumbung kebajikan. Nah, kemudian Bapak Ibu ini gambar-gambar dokumentasi yang sudah dilakukan. Ini kemarin saya coba mulainya baru saya bisa melaksanakan karena saya sering beberapa kali dinas luar Bapak Ibu sehingga tidak ada di madrasah. Saya baru bisa menerapkan itu mulai awal November. Anak-anak itu mulai menerapkan awal November, persiapannya adalah Oktober. Oktober mulai startnya adalah November. Dan ini saya baru menerapkannya hanya di 2 kelas, di kelas 9 karena kebetulan saya mengajar kelas 9. Nah, ini bentuk lumbungnya Bapak Ibu yang dibuat anak-anak masih sederhana. Jadi meskipun namanya besar seperti lumbung besar, tapi bentuknya wujudnya seperti ini. Jadi lumbung itu hanya sebagai simbol, tidak sebuah replika yang
seperti lumbung-lumbung yang kita imajinasikan sebuah tempat yang besar, wadah yang besar, tidak. Jadi itu hanya sebagai simbol bahwa ini adalah tabungan tabungan amal baik mereka yang tidak hanya berdampak di dunia tapi di akhirat. Ini hasil karya 9A jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada dibuat dari dus bekas, kemudian dibungkus, diberi nama. Kemudian ini mereka pakai kertas ya Bapak Ibu. Ada yang anggaplah ini kita jadi ini pakai manual tadi Bu Lulu menyampaikan bisa pakai jurnal, pakai kartu atau pakai aplikasi digital. Lalu canggihnya pakai aplikasi digital. Ini anggaplah saya pakai kartu, jadi kertas kecil ya. Nah, ini daftar daftar perilaku yang mereka bisa merujuk ke sini dari semua materi sudah dirangkum. Jadi nanti baiknya itu kalau ini saya orientasikan langsung ke cintanya Bapak Ibu. Ini cinta Allah dan Rasulnya, ini perilakunya dari materinya semua saya gabung. Nah, nanti bisa Bapak Ibu tidak seperti ini tapi ke materinya langsung. Misalnya iman kepada hari akhir di sini ditempel tuh di dekat lumbungnya ditempel daftarnya. Atau berupa juga dibuat sebagai seperti buku saku Bapak Ibu. Jadi materi iman pada hari akhir perilakunya ini, kemudian akhlak terpuji, berilmu, kreatif, produktif, inovatif ini, kemudian ada apa kepada saudara, teman tetangga ini, kemudian kepada yang terakhir keteladanan Utsman bin Affan, perilakunya ini yang harus diterapkan. Jadi sudah terekap bisa juga dalam bentuk buku saku. Atau masih manual seperti ini ditempel setiap materi tempel, materi bab pertama tempel. Nanti selesai materi bab kedua ditempel gitu. Seperti itu. Jadi anak-anak sudah tahu nanti arahnya oh sikap ini masuknya ke cinta Allah, ke cinta lingkungan. Jadi sudah paham sendiri. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu gambarannya. Kemudian, nah ini contoh yang di kelas 9 Do. Jadi saya baru menerapkan di dua kelas Bapak Ibu di 9A dan 9 Do. Ini seperti ini. Kemudian next, jadi ini proses-prosesnya mereka berdiskusi dan bekerja sama. Nah ini ada yang pakai kertas buffalo ya Bapak Ibu diguntingi kecil-kecil ini untuk menabungnya. Jadi ditabung. Jadi nanti ada prinsip Bapak Ibu ya, prinsipnya 3M bagi murid. Jadi prinsip lumbung kebajikan bagi murid itu 3M. Satu melaksanakan ya, melaksanakan perilaku tadi, komitmen tadi dilaksanakan dengan dasar tadi tanpa diawasi, jujur tanpa diawasi. Kemudian yang kedua, menuliskan apa yang dia lakukan di kartu yang kita sediakan atau di kertas atau di apa secara kreativitas Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menabungnya di lumbung kebajikan. Nah, kemudian kalau bagi guru prinsipnya adalah tindak lanjut guru juga 3M Bapak Ibu. Satu itu mengevaluasi ya, mengevaluasi ini berarti termasuk di dalamnya proses merekap. Jadi merekap dari misal siswa A dari materi ini indikatornya misalnya melakukan apa-apa sudah terlaksana belum. Jadi kita beri apa seperti penghitungan suara gitu ya. Misalnya hari pertama dia misalnya kalau ada berpakaian saya memakai menutup aurat misalnya saya eh, menutup aurat sesuai syariat Islam atau dalam beradab bermedia sosial misalnya saya tidak berkata kasar atau kotor dan seterusnya. Jadi nanti kita beri tanda seperti penghitungan suara itu satu gitu. Nah, kita rekap, kita evaluasi sehingga kita nanti bisa dengan instrumen yang kita buat yang sudah kita siapkan kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku ini sudah nanti bisa pakai redaksi kalimat misalnya apa tumbuh, apa berkembang, atau masih belum nampak, dan seterusnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, sekecil apapun yang mereka lakukan, kita apresiasi. Kita kan sudah dapat tuh datanya. Dari perilaku sekian ini, ternyata nomor satu itu banyak dilakukan oleh murid-murid kita, misalnya yang jumlahnya 32. Eh, dari murid satu dan berikutnya kan mungkin berbeda-beda Bapak Ibu hasilnya. Nah, kita tetap apresiasi, berikan apresiasi. Bahkan kalau panjenengan ingin lebih berbuat baik, kita rupakan benda misalnya.
tidak hanya apresiasi berupa pujian saja. Misalnya kita ingin bersedekah pada murid-murid kita, kita sediakan misalnya untuk yang terbaik pertama kita berikan hadiah berupa benda, misalnya entah itu buku kah atau pulpen kah gitu. Nanti anak biar lebih semangat dan terkesan. Atau kita kerjasama dengan orang tua gitu untuk bantu mengapresiasi juga. Jadi jangan kita saja yang mengapresiasi, makanya nanti kita butuh kerjasama dengan orang tua. Orang tua harus tahu program ini. Kemudian setelah mengevaluasi kita refleksi Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat, dicek perilaku-perilaku mana yang ternyata masih belum dilakukan oleh murid-muridnya atau masih tingkatannya masih kurang nampak atau dan seterusnya. Semuanya direfleksi. Jadi tadi prinsip muridnya ada 3M, melaksanakan, menulis dan menabung. Prinsip buat gurunya juga 3M, mengevaluasi, mengapresiasi, dan merefleksi. Kemudian saat program itu dilaksanakan, ini kan sudah berjalan ya Bapak Ibu hari pertama tadi memberikan orientasi, kedua pertemuan kedua Bapak Ibu memberikan materi. Nah, mulai dalam proses setelah memberikan materi kan kita murid membuat komitmen kemudian berupaya melaksanakan tuh besok-besoknya ketemu lagi kan minggu depannya. Nah, selama 1 minggu itu durasi 1 minggu, jangan lupa Bapak Ibu jangan lepas tangan. Anak-anak tetap dipandu dan dipantau melalui minimal dengan melalui grup medsos ya, media sosial kita gunakan melalui WA kah, Instagram kah atau apakah. Mungkin paling sederhana kita melalui WA saja. Selain bertemu di kelas, kita juga di apa melalui media sosial tadi WA ya. Jadi kita diupayakan mengingatkan murid saat KBM atau di luar KBM, misalnya via media sosial, untuk supaya anak itu diingatkan, ayo sudah melakukan kebaikan apa nih hari ini, gitu. Nah, sudah belum nabungnya? Nah, kalau ketemu di jalan, sudah nabung belum di lumbung kebajikan? Jadi kita harus sering ingatin. Jadi tidak pas tangan ngajar terus mengarahkan sudah selesai. Jadi di luar KBM pun kita senantiasa mengingatkan. Dan ini saya. Kemudian yang kedua, diinformasikan pula tentang program Lumbung Kebajikan ini kepada orang tua. Kita bisa minta tolong wali kelas ya untuk ikut menyampaikan atau kita dimasukkan ke grup di grupnya kelas dan kita menyapa orang tua menginformasikan bahwa ini ada program Lumbung Kebajikan dari pelajaran akidah alam supaya apa? Supaya orang tua pun di rumah ikut mengawasi, mengamati dan memotivasi putra-putrinya untuk mau melakukan kebaikan karena kebaikan itu tidak hanya terbatas di dalam kelas tapi justru itu yang paling penting adalah dibawa di luar kelas bagaimana mereka di masyarakat bagaimana mereka di keluarga di rumah bagaimana di lingkungan rumah bagaimana di tempat ibadah kan catur pusat pendidikan kan ada 4 Bapak Ibu ya sekolah madrasah rumah dan eh, eh, apa pusat-pusat ibadah jadi supaya nanti sinkron jadi orang tua juga ikut bantu. Jadi kita dengan adanya orang tua bantu kan kita juga bisa lebih ringan gitu. Jadi tidak hanya kita saja yang cerewet mengingatkan, tapi orang tua juga ikut memotivasi. Dan jangan lupa itu tadi mengapresiasi murid yang telah menabung kebajikan di lumbung kebajikan. Dan kita juga minta orang tua, Bu, Bapak, kalau putra-putri Ibu ternyata ada perubahan sikap, ayo Bapak Ibu tolong diapresiasi. Kan tentu mereka punya materi Bapak Ibu ya. Mereka lebih punya materi dan lebih leluasa gitu. Tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Jadi bisa anaknya lebih pas ketika diberi itu merasa senang, bahagia dan termotivasi. Jadi kita kerjasama Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu harus memberi dengan materi dari sekian kelas berarti kita harus menyediakan hadiah misalnya 9 kelas kita. Tidak, kita minta tolong orang tua diajak untuk ikut mengapresiasi dalam bentuk apa yang mereka suka. Karena yang tahu persis apa yang mereka suka itu adalah orang tuanya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu apa yang pernah saya lakukan di grup WA. Saya pertama mengenalkan adanya program Lumbung Kebajikan ini. Kemudian saya juga mengingatkan anak-anak, memotivasi anak-anak. Ini kadang setiap hari, kadang 2 hari sekali ya dalam durasi. Jadi kita buat, Bapak Ibu buat redaksi dulu, nanti kita tinggal share-share-share saja setiap hari gitu. Nanti kita tambahin sedikit, tambahin lagi, kita atau tetap aja itu, tapi kita share terus. Kita sapa setiap hari supaya anak ingat gitu. Dan kita sapanya Bapak Ibu kalau saya menyapanya mau tidur dan
subuh pagi. Jadi ketika mau tidur saya minta anak-anak untuk muhasabah. Anak-anak apa ya yang sudah kita lakukan hari ini? Sudah belum komitmen kita laksanakan? Kalau belum, ayo direncanakan besok. Nah, ketika besok pun pagi saya sapa lagi, misalnya bangun bangun tidur, disapa supaya direncanakan apa yang direncanakan itu pada hari itu bisa dilaksanakan. Nah, ini memang peran kita. Nah, makanya dengan adanya program apa workshop ini kita tidak disibukkan dengan administrasi Bapak Ibu. Itu sudah selesai administrasi, kita nanti lebih ngurusnya ke sini ke lumbung kebajikannya. Jadi waktu kita yang banyak yang mestinya ngurus administrasi kita alihkan ke pembentukan karakter melalui lumbung kebajikan gitu ya. Dan tentunya ini kita lakukan dengan dasar lillahi ta'ala Bapak Ibu. Pasti kalau dasar kita lillah tulus dari hati, pasti Allah beri kemudahan, Bapak Ibu. Mungkin kesannya ini kok kayak nambahi kerjaan aja. Tidak, Bapak Ibu. Mereka itu murid kita, itu ya anak kita. Makanya konsep dari KBC kan apa yang ada di luar kita itu adalah saudara kita. Sama itu pancaran kasih sayang Allah berwujud murid-murid kita. Itu adalah pancarannya Berarti kasih sayang nggak dua Allah, S. kejalinya Allah. Hah? Oke, ya. Contoh Bapak Ibu Udah sini kok ya? penerapan ya. Contoh Hah? Aku penerapannya pengen lah. kita Oh, ambil no. satu materi, contohnya materi kelas 9. Bapak Ibu mengajarkan materi, contoh materi ada berpakaian. Kemudian dari materi itu kan eh, adabnya apa sih dalam berpakaian itu? Kita kan sudah punya daftarnya ya Bapak Ibu. Pengetahuan kita sudah tahu bahwa ada berpakaian itu contohnya ini bla 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 bla. Nah, ini kan kita masukkan kemudian kemarin di RPP kita masukkan di sini Bapak Ibu. Jadi materi yang ini, yang 8 ini kita masukkan di RPP ini. Nah, ini adalah materi esensi kan Bapak Ibu. Ada berpakaian ini adalah materi esensinya. Jadi sebelum ke materi ini, apakah saya perlu menyampaikan apa sih anak-anak adab itu, apa bedanya dengan alat? Boleh. Tapi yang esensinya adalah ini. Dan bagaimana ini bisa diterapkan, tidak hanya sebatas konsep saja, tapi anak bisa menerapkan ini adalah yang terpentingnya ini. Sehingga di lumbung kebajikan daftar itu kita masukkan di sini Bapak Ibu. Disesuaikan dengan pemetaan CP yang sudah kita tulis. Cinta Allah Rasul berarti perilakunya dalam berpakaian harus begini, begini, begini. Cinta diri dan sesama berarti berpakaian begini, begini. Nah, kita buatkan daftarnya seperti ini. Makanya, nah ini untuk mempermudah kita. Nah, dan inilah nanti yang kita pasang di dinding kalau manual. Jadi dipasang di dinding di dekatnya lumbung kebajikan tadi yang dibuat oleh anak-anak. Jadi misalnya diberi judul materi ada berpakaian, perilakunya ini, mengacu ke topik KBC-nya ini. Jadi anak sudah tahu, oh kalau saya melakukan ini nanti saya nabungnya ke sini, ke lumbung satu, ke lumbung dua, apa lumbung tiga, empat, dan lima. Jadi kita sudah beri itu. Sudah beri angka di topik KBC di kolom 2 ini. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini contoh ya, misalnya tadi prinsipnya ini sebagai dokumentasi saja contohlah ini anak melaksanakan kan menerapkan ada berpakaian. Nah, kita kan bisa melihat dalam keseharian. Kita ketemu ya meskipun tidak dalam KPM, kita masih melihat anak itu berkaos kakinya misalnya putri masih pendek semata kaki ketika dia melangkah masih kelihatan auratnya. Nah, itu kita proses itu kita tegur, oh berarti anak ini belum melakukan kebajikan. Nah, ditegur, nah ini kalau sampean pakai kaos kakinya misalnya 15 cm di atas mata kaki berarti itu sudah menerapkan eh, materi ada berpakaian seperti itu menutup aurat. Nah, itu nanti kalau dilakukan berarti ditulis ya, dilaksanakan kemudian ditulis, ditulis seperti ini, menuliskannya di kertas. Jadi menuliskannya di kertas karena ini sifatnya masih manual. Jadi apa yang mereka sudah lakukan hari itu ditulis kemudian ditabung besoknya ketika ke madrasah. Berikutnya next. Yang ketiga ini menabung dimasukkan ke eh, lumbungnya. Jadi masukkan kartu sesuai perilaku yang dilakukan ke dalam lumbung sesuai topik panca cinta yang akan kita ukur. Jadi ini lumbung kebajikan ini memang eh, sangat relevan dengan implementasi kurikulum berbasis cinta. Tabung.
Ini dokumentasi murid-murid saya di MTSN 1 ketika menerapkan lumbung kebajikan. Nah, ini masih masih awal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan, saya berencana ingin membuat yang aplikasi digital Bapak Ibu. Jadi pakai digital kan lebih mudah. Memang namanya lumbung tapi wujudnya tidak ada, tapi dalam bentuk aplikasi. Jadi anak tinggal klik-klik saja sudah. Kan itu lebih cepat dan nanti hasilnya langsung jadi. Kita bisa tidak perlu merekap secara manual, bisa lebih cepat. Nah, itu bagus Bapak Ibu kalau ada aplikasinya seperti itu. Ini saya masih berencana mau membuat aplikasi bersama tim IT ini. Nah, kemarin itu ketika saya menerapkan ini ada mahasiswa PPL langsung dijadikan Bapak Ibu bahan skripsi. Nah, diajukan proposalnya dan alhamdulillah langsung di ACC. Berarti ini berkahnya KBC, berkahnya lumbung kebajikan. Jadi saya memberikan dia kan konsultasi, Bu, saya mau apa? Mengadakan mau waktunya menyusun skripsi. Saya beri masukan, saya punya program ini, silakan kalau mau diteliti. Nah, kemudian dia membuat judul seperti ini, upaya pembentukan karakter akhlakul karimah melalui lumbung kebajikan dalam pembelajaran akidah akhlak pada kurikulum berbasis cinta. Dan ternyata ketika diajukan langsung di ACC. Alhamdulillah ini juga jadi memberikan kemudahan ya. Mungkin itu Bapak Ibu, ini waktunya masih banyak ya kayaknya. Jadi apa yang saya lakukan ini bukan sebuah panduan kitab suci Bapak Ibu ya, bisa panjenengan bisa mengembangkannya, memperbaikinya dan melengkapinya karena ini masih langkah awal baru kemarin, belum lama dan saya juga belum sempat mengevaluasi Bapak Ibu, terus terang saya baru proses merekap. Jadi baru proses merekap satu kali, satu bab, satu materi. Untuk tahap berikutnya belum Bapak Ibu. Udah kepotong tugas dinas luar, kemudian rapot, ujian ya, ujian semester. Tapi yang saya lakukan tetap di WA itu saya continue mengingatkan mereka meskipun sudah tidak ada KBM tetap melaksanakan lumbung kebajikan. Jadi kebaikannya terus continue tidak berhenti. Nah, perlu yang saya lakukan Bapak Ibu, ketika saya memberikan materi misalnya ada berpakaian, ada yang kemarin itu adab kepada saudara, teman, tetangga. Kemudian kan ada output perilaku yang harus mereka lakukan. Kemudian saya tempel, mereka lakukan, mereka tabung. Kemudian ketemu lagi dengan materi berikutnya yaitu keteladanan Utsman bin Affan. Kemudian kita keluarkan output perilaku yang harus dilaksanakan sebagai bentuk meneladan Utsman bin Affan apa-apa. Apakah terus materi yang ada kepada saudara teman tetangga berhenti? Tidak mereka lakukan, tidak. Terus continue Bapak Ibu. Jadi nambah terus. Jadi idealnya semakin materi banyak, maka semakin banyak tabungan siswa. Idealnya seperti itu. Jadi tidak berhenti kemudian, oh kalau Usman berarti saya harus menerapkan Usman saja. Dari materi Usman berarti materi adab kepada saudara teman tetangga stop, tidak dilakukan lagi seperti menyapa tetangga. Kalau ada tetangga sakit misalnya menjenguknya, berarti tidak dilakukan. Tidak seperti itu. Tetap continue, terus continue berkelanjutan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nanti lama-lama kita lepas Bapak Ibu, tidak perlu menulis lagi kalau sudah mendarah daging. Jadi sudah sifatnya automatically, sudah otomatis tanpa ada disuruh, tanpa ada perintah instruksi dari luar. Jadi sesuai dengan Ibnu Maskaweh tadi, akhlaknya benar-benar menjadi eh, suatu pembiasaan, menjadi karakter. Nah, seperti itu. Jadi terus berlanjut, nanti materi berikutnya di semester genap nambah iman kepada kodok kodar kalau 9. A9. Apakah perilaku yang di semester 1 terus dihentikan? Tidak, terus bertambah terus. Jadi idealnya semakin bertambah, cuma yang kita utamakan pada materi itu kita evaluasi gitu. Jadi seperti itu. Mungkin itulah gambaran dari pengalaman saya yang masih awal juga, masih proses ya. Mudah-mudahan ini bisa berdampak. Ini adalah kan upaya ya. Pasti Allah itu melihat proses kita, upaya kita, gerakan kita. Kan fil harokah al barokah. Di dalam pergerakan, di dalam susahnya kita, pasti ada keberkahan. Nah, meskipun dampaknya masih nampak sedikit, itu tidak masalah karena proses pembelajaran itu tidak seperti membalik telapak tangan, butuh waktu yang cukup panjang.
Jadi oleh karena itu, ayo saya mengajak Bapak Ibu ikut semangat, ikut juga berkreasi, bagaimana lumbung ini bisa terlaksana di madrasahnya masing-masing dengan versi Bapak Ibu tanpa keluar dari konsep kami. Gitu. Nanti entah itu penerapannya dengan cara Bapak Ibu yang lebih canggih lagi atau bagaimana monggo disesuaikan dengan kondisi madrasahnya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada waktu banyak, kita lebih ke diskusi ya. Kita ngobrol. Monggo. Mungkin itu saja Bu Homsah. Ini udah jam 11. Mungkin sisanya kita gunakan untuk diskusi ya. Ada yang bertanya mungkin? Iya, kalau Bu, tanya Bu. Ya. Terima kasih Bu Ella untuk paparan materi tentang implementasi KBC dalam praktik baik lumbung kebajikan yang tadi sudah disampaikan, dasar-dasar dasar-dasarnya apa aja, kemudian langkah-langkah implementasinya tadi yang tercatat di saya ada 8 langkah ya. Kemudian prinsip untuk murid, untuk guru, bagaimana, dan juga bagaimanakah saat program itu juga dilaksanakan. Dan ini tentunya sangat menarik untuk kita bahas, mungkin lebih detail dalam eh, untuk diskusi, ya, karena ini adalah hal yang baru bagi kita, sehingga kita butuh apa namanya penjelasan, penjabaran dalam praktiknya secara langsung meskipun tadi sudah disampaikan saya yakin tetap ada unek-unek atau hal-hal yang mungkin karena kita belum mencoba gitu Bu Elang ya. Jadi Iya. sebelum kita mencoba pasti ada rasa penasaran dan lain sebagainya. Jadi monggo kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta workshop untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi bahan pertanyaan sebelum kita mengimplementasikan di madrasah kita masing-masing. Iya, Monggo, kalau Bu. ini Bu. Pak Sinten, Pak Sultan. Pak Sultan, oke, monggo Pak Sultan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bu Nurella MPD yang telah memberikan banyak sekali materi dari mulai hari pertama sampai hari ini dan begitu apa ya begitu luar biasa materinya gitu. Saya itu kebayang tidak bisa membayangkan andaikan lumbung kebajikan itu bisa diterapkan di satu madrasah khususnya madrasah kami. Saya tidak bisa membayangkan anak-anak yang saat ini yang memang secara moral itu agak agak apa ya, agak perlu ditingkatkan. Ini andaikan lumbung kebajikan itu bisa diterapkan di madrasah, luar biasa itu nanti dampak positifnya. Yang saya tanyakan yang pertama, di madrasah kami itu mayoritas anak pesantren, Bu. Jadi ketika kita mau kerjasama dengan wali murid, yang tadi dengan sampaikan kita ada follow up dengan wali murid itu mungkin kemungkinan kecil untuk bisa terlaksana. Itu langkah-langkahnya kalau di naungan pesantren yang mayoritas kebetulan di MTSN 3 itu jumlah siswanya itu 2.400, hampir 90% itu anak pesantren. Taruhlah saya wali kelas 8A, itu hanya 2 anak yang dari kampung. Yang lainnya semuanya dari pesantren. Betul. Nah, itu mungkin saya mohon pencerahan langkah-langkah yang konkret untuk bisa kami laksanakan untuk mengimplementasikan lumbung kebajikan di madrasah kami. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Monggo Bu Ella untuk bisa ditanggapi langsung. Ya, baik. Eh, Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sama Bapak ya, tempat saya juga ada anak-anak beberapa tapi tidak mayoritas yang tinggal di pesantren. Secara secara apa ya? Secara karakter barangkali untuk eh, penanaman atau pembiasaan bagi murid yang tinggal di pesantren justru lebih lebih apa ya? Lebih dibiasakan ya
Karena dikondisikan di pesantren kan sudah terkondisi secara struktur, secara sistem, anak kapan harus bangun, kapan harus sholat, harus ngaji. Otomatis kan anak ikut budaya pesantren seperti itu. Itu secara karakter sudah terbantu. Kita terbantu anak melakukan apa yang kita sampaikan di materi tersebut. Iya. Namun untuk pengawasan barangkali eh, karena dalam di pesantren pun kan mungkin anak kadang juga keluar ya Pak ya. Hmm. Maksudnya tidak keluar dari pembelajaran kan, mulai misalnya dari di pondok kemana ke kantin kah, di tempat belajar kemana. Nah itu tentu kita harus juga perlu kita punya nomor kontak pembimbingnya, pendampingnya. Saya nggak tahu yang modelnya seperti apa, tapi biasanya dalam satu itu ada pendampingnya, ada pemandunya gitu, misalnya kakak-kakaknya lah. Biasanya kan kalau di madrasah kami, misalnya kalau ada kegiatan apa, biasanya ada pembimbingnya itu ke madrasah menyampaikan bahwa murid-murid ini ada kegiatan apa gitu, memberikan surat izin lah dan lain-lain. Nah, kita bisa bekerja sama dengan itu, Bapak, untuk pengawasannya. Namun kalau untuk karakter, saya kira anak pesantren itu lebih untuk penerapan lebih dikondisikan melaksanakan hal itu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang tua? Nah, oleh karena itu tetap Bapak kita tetap komunikasi dengan orang tua sehingga orang tua pun menyempatkan punya waktu bisa berkunjung ke pondok. Jadi bisa punya waktu untuk mengunjungi putra-putrinya, nyambangi. Dan saat nyambangi inilah maka orang tua diharapkan tidak hanya sebatas nyambangi, Le, gimana kabarmu, Le, sehat. Nah, tapi orang tua juga ditanyakan mengenai perilaku mereka dalam arti kebiasaan-kebiasaan mereka, memotivasi. Itulah kesempatan quality time orang tua dengan anaknya itu ya saat mereka berada nyambangi itu. Oleh karena itu diharapkan ketika ada jadwal sambangan yang rutin itu kita minta orang tua ikut mengingatkan, memotivasi mereka dan menyediakan hadiah sebagai bentuk apresiasi rasa bahagia mereka kalau anak-anak ini diharapkan nanti bisa jadi baik, apalagi dengan tinggal di pesantren. Saya kira kan dengan tinggal di pesantren ilmunya yo tambah kan, pembiasaannya juga pasti tambah, di mana yang di rumah itu mereka hanya belajar barangkali main HP, tapi yang di pondok kan mereka sudah terbudaya dengan ada yang dengan apa sudah menjadi satu dengan budaya pondok, jadwal-jadwalnya sudah terstruktur, sistematis, jadi seperti itu. Jadi kekurangannya memang Bapak pengawasan orang tua tidak kurang ya, tapi kan ada orang pondok gitu. Dan insya Allah saya kira justru kita terbantu Pak kalau untuk anak-anak pondok insya Allah. Ya, terima kasih Bu. Ya, Yang kedua Bu ya, oh ya. ini kan baru Bu ya untuk KBC yang ada tambahan lumbung bajikan itu. Artinya belum belum diterapkan di semua madrasah gitu guys. Belum Pak. Ini misalkan di madrasah kami langkahnya bagaimana untuk apa ya? Istilahnya kan belum ada sosialisasi dari Oh ya. mana ya? Ya, nanti mungkin Bu Lulu bisa bantu menjelaskan karena ini memang kan program unggulannya dari MGMPAA Jatim. Tentu nanti ada follow up-nya, Pak. Jadi secara resmi saya kira dari Kanwil Jawa Timur nanti ada surat resmi untuk menggerakkan lumbung kebajikan ini di setiap madrasah, khususnya di Mapel Akidah Akhlak. Jadi Hmm. alangkah luar biasanya apabila mapel-mapel lain mengikuti, Bapak. Misalnya mapel IPA ya, pelajaran energi. Maka sikap output perilaku anak harus apa nih dengan setelah mempelajari energi ini? Misalnya menghemat menghemat listrik, matikan lampu ketika keluar dari kelas, matikan AC ketika selesai belajar dan lain-lain. Jadi luar biasa kalau mapel lain ikut mengadopsi program kita. Oleh karena itu saya yakin nanti setelah ini ada follow up dan ada sosialisasinya. Mungkin Bu Lulu bisa menambahkan ya. Ya, saya tambahkan sedikit Bu Ella, mohon izin. Iya. Ya, terima kasih terkait dengan pertanyaan panjenengan tadi Pak. Ini kan program baru, program MGMP.
Jadi seperti yang saya jelaskan pada pemaparan materi saya tadi, lumbung kebajikan itu menjadi program unggulan MGMP. Seperti yang saya jelaskan pada paparan materi tadi, lumbung kebajikan itu adalah program unggulan MGMP. Kita punya program, ada program prioritas, ada program reguler, ada program unggulan. Jadi penamaan program itu sesuai dengan arahan dari Kanwil, nggih. Setiap MGMP punya satu program prioritas, satu program unggulan, satu program reguler. Program prioritas itu menjadi program yang nomor satu di MGMP Mapel, baik KKG, MGMP, MTS maupun MA. Yang kedua program unggulan. Yang dimaksud dengan program unggulan itu adalah program yang menerjemahkan programnya Kanwil. Jadi Kanwil itu punya program namanya Gerakan Madrasah, macam-macam ya gerakannya di masing-masing mapel. Jadi yang jelas Kanwil ingin ada sebuah gerakan madrasah yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sudah dicanangkan, gitu ya. Nah, program Gerakan Madrasah ini diterjemahkan oleh masing MGMP melekat dengan karakteristik mapel. Jadi kalau saya, karena mapelnya akidah akhlak, jadi kita program unggulan yang menerjemahkan gerakan madrasah itu adalah program lumbung kebajikan. Karena nanti lumbung kebajikan ini akan dijadikan oleh Kanwil sebagai gerakan madrasah. Kalau di bahasa Inggris ada namanya apa ya? English Edu atau apa itu ya, Edu namanya, English Day Usage gitu. Jadi namanya ada program gerakan madrasah Edu kalau dalam bahasa Inggris. Jadi English Day Usage. Jadi ada praktek bahasa Inggris sehari-hari. Itu juga Pak Kabit juga merespon, eh, MKMP bahasa Inggris merespon Pak Kabit Penma merespon eh, Direktur KSKK ya, Pak Basit sebagai apa Bu sekarang? Subdit Kurep. Ya, Kasubdit ya, juga Ya. merespon arahan Kasubdit Kuref. Jadi Kasubdit Kuref itu mengarahkan agar pembelajaran bahasa Arab dan akidah akhlak itu ada perbaikan. Nah, respon ini oleh Kabit diwujudkan dalam sebuah gerakan madrasah, direspon oleh guru bahasa Arab dan guru bahasa Inggris dengan sebuah program unggulan yang namanya EDU. Nah, kalau saya terkait dengan akhlak direspon oleh Kanwil, Kanwil meminta kita untuk mengejawantahkan itu dalam sebuah program unggulan. Lalu lahirlah Lumbung Kebajikan ini. Karena ini adalah sebuah gerakan madrasah yang menjadi programnya Kanwil yang kita terjemahkan ke dalam Lumbung Kebajikan, maka nanti kalau sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ketua Tim Guru, Bapak Dr. Najib, nanti akan ada sosialisasi tentang implementasi. Malah Pak Najib mengatakan jangan sosialisasi, Ustazah. Nanti tidak ada gerakan. Jadi ini harusnya ada launching gitu. Jadi launching oleh Kanwil, nanti kapan launchingnya kita masuk komunikasi lagi dengan beliau sambil kita mematangkan konsepnya untuk mungkin nanti Bu Ella juga ada jaringan di tingkat nasional yang bisa memberikan masukan-masukan lagi untuk penyempurnaan kita bisa melakukan gerakan ini di Jawa Timur. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ini belum ada launching dari Kanwil tapi panjenengan memulainya, ya Alhamdulillah kita bersyukur sekali. Saya berharap jenengan itu sudah memulai beberapa langkah gitu sebelum launching ini dilakukan sehingga nanti kalau ada launchingnya udah selesai kita udah paham gitu. Saya pun demikian, Bu Ella juga demikian. Tanpa launching itu kita sudah memulai dari diri sendiri, sambil kita nanti melakukan perbaikan-perbaikan pada praktik penerapan lumbung kebajikan ini pada tahun-tahun berikutnya. Karena pasti kalau kita sudah memulai lebih awal, kita dapat ilmunya lebih dulu, sudah maju lebih dulu, gitu Bapak Ibu. Jadi kita sudah beberapa langkah di depan sebelum teman-teman yang lain mempraktekkan itu. Sebelum teman-teman yang lain mendapatkan ilmunya tentang praktik lumbung kebajikan sebagai bentuk implementasi dalam bentuk penerapan pembelajaran akidah akhlak. Itu Bu Ella. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sudah puas Pak ya? Mudah-mudahan tidak puas karena Bu Lulu bukan alat pemuas. Bapak bisa nanti bisa
Mencari lagi upaya ikut bantu memikirkan Bapak ya program kita ini karena ini masih awal. Silakan mungkin yang lain, Bu Hamzah. Monggo untuk serta yang lain mungkin masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Kita berikan kesempatan. Mohon maaf Bu, bisa dengar ya suaranya? Izin Bisa. Bisa Bapak, monggo. Yang pertama berkaitan dengan lumbung kebaikan, seumpama program tersebut ini juga bisa dimasukkan ke ranah intra, artinya Bapak Ibu guru dalam pembuatan lumbung kebaikannya itu nanti disesuaikan sama materinya sehingga nanti tidak perlu ada semacam penilaian harian. Jadi cukup dengan menilai lumbung kebaikan tersebut ini apa dicukupkan ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, karena ini tadi sudah disampaikan sama Bu Lulu bahwasanya ini nanti akan di-launching oleh Kanwil, seumpama dari MGMP AA Jatim ini memprogramkan lumbung kebaikan ini nanti di setiap Ramadan, Bu. Atau mungkin bisa diawal di Ramadan depan sehingga nanti saat kegiatan pondok Ramadan di masing-masing madrasah itu sudah menggunakan lumbung kebaikan seperti ini. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Monggo, Bu Ulum. Ella. Ya, terima kasih. Terkait untuk otomatis memang ini sudah masuk ke intra ya Bapak Ibu. Jadi karena memang ini termasuk nanti ini kan penilaian secara afektif dan psikomotornya otomatis tercapai dari sini. Jadi bisa masuk ke di dalam pembelajaran karena memang ini terkait dengan output perilaku yang lahir dari materi yang kita sampaikan. Cuma nanti mungkin kita kan perlu merekap, perlu proses merekap. Nah, itu yang perlu kita pikirkan gimana caranya supaya merekapnya ini kita bisa mudah. Nah, inilah saya kira kalau dengan digital ini akan lebih mudah kita pekerjaan kita. Cuma sebelumnya kita karena ini masih manual ya harus agak soro-soro dulu gitu. Jadi kita sediakan waktu kita untuk merekap itu. Jadi merekap apa yang dilakukan anak dalam sebuah daftar yang mungkin nanti beberapa lembar gitu ya. Karena satu anak bisa melakukan 5 cinta itu kan, jadi kita rekap satu persatu. Nah itu, mungkin ini perlu kita pikirkan memang dalam proses perekapan ini. Nanti kedepannya masih perlu kita lengkapi gimana caranya gitu. Bu Dan Ella, ya mungkin masukan dari Pak Bu Ulum Ella, sudah bagus itu. Apa? Bu Ella, untuk teknis perekapan karena masih manual, saya pikir kalau kita melibatkan anak-anak, anak-anak justru merasa di diwongke itu, Iya. di diakui keberadaannya. Jadi anak-anak itu kita minta tolong 1 2 orang, itu bisa 10 yang Ya, datang, ya. Kemarin, 10 yang iya Bu datang Lulu, rame-rame. kemarin itu karena saya sudah membagi kelompoknya menjadi 5, saya memang kemarin proses mereka pertama itu saya minta tolong anak-anak Bu Lulu. Jadi tiap kelompok merekap. Jadi saya beri kertas semuanya, daftar nama siswanya, jadi merekap sesuai lumbungnya. Jadi dari lumbung cinta Allah dan Rasulnya, siapa saja sih yang sudah melakukan poin 1, 2, 3. Jadi mereka, saya minta bantuan mereka memang. Itu pas ketika ada jam kosong. Jadi saya lihat-lihat dulu situasi kalau memang kosong ada longgarnya gitu saya minta bantuan anak-anak mereka. Dan mereka jadi tahu, oh ini si ini melakukan ini, oh aku belum, nah, gitu kan. Ya, seperti itu. Untuk proses perekapannya itu berarti dilakukan di akhir setiap Oh ya, materi pokok bahasan. pembelajaran, Ibu. Ya, kalau perekapan yang lumbung kebajikan itu saya lakukan kemarin setiap pekan, Ibu. Setiap pekan saya cek gitu. Bisa juga setiap akhir selesai materi juga bisa. Jadi 1 unit pembelajaran selesai baru direkap. Kalau ingin tidak terlalu banyak ya 1 pekan. Jadi ketika ketemu lagi kita cek gitu.
Jadi diambil. Jadi lumbungnya itu dibuat supaya bisa dibuka Bapak Ibu. Jadi jangan terkunci mati. Jadi bawahnya bisa ada jalan untuk mengambil kertasnya terus menutupnya kembali. Jadi seperti itu. Mohon izin bertanya, Bu. Iya. Gini, kebetulan di lembaga pendidikan kami itu kok itu ya Menggaung untuk Mbak Saleha. nggih. Kebetulan di lembaga pendidikan kami itu ada apa ini sekolah ramah anak. Nah, itu kami punya buku panduan tentang buku disiplin positif. Jadi ada aktivitas anak itu yang sudah ditulis mulai dari mereka bangun tidur sampai beraktivitas di pagi harinya. Itu semua yang baik-baik. Itu biasanya setiap hari mereka akan setiap poin kegiatan itu ada skornya. Biasanya dalam 1 bulan sekali, itu skor itu dijumlah. Dalam satu sekolahan itu yang nilainya paling tinggi, itu biasanya dikasih reward. Nah, kebetulan kemarin, karena kalau kita harus ngerekap perharinya itu kelamaan, saya itu bikin sendiri pakai Google Form. Jadi aktivitas mereka mulai dari bangun sampai mereka tidur, baik di rumah maupun di sekolahan itu saya suruh mereka nyentangi lewat Google Form. Tapi tidak sesuai dengan materi akidah. Jadi saya cuma ngambil poin-poinnya saja seperti bangun tidur baca doa, sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh, sebelum berangkat berpamitan ke orang tua, menyempatkan bantu orang, cuman poin-poinnya itu saja. Kira-kira apakah itu sudah bisa mewakili maksud dari lumbung kebajikan tadi, Bu? Terima kasih. Itu sudah bagus Ibu membiasakan disiplin positif perilaku ya. Tapi kalau di lumbung kebajikan itu lebih diorientasikan ke cintanya Ibu. Jadi ada topik pancacinta yang harus kita orientasikan. Jadi perilaku anak ini sebagai wujud cinta apa. Sehingga nanti direfleksi itu kita tahu. Jadi anak pun tahu, oh aku ternyata cintaku kepada Allah belum terwujud misalnya melalui apa. Itu bisa ketahuan. Jadi karena kita ini membawa KBC-nya, otomatis kita harus mengorientasikan ke KBC. Sehingga makanya di awal pemetaan, kenapa harus dilakukan di awal? Supaya kita tahu bahwa KBC ini yang topik Pancacinta ini sudah terakomodir semua di satu fase. Sehingga bisa terpenuhi. Cinta Allahnya terpenuhi, semuanya terpenuhi. Itu sebagai langkah awal ada apa-apa Ibu sudah bagus, tapi kalau diorientasikan lagi kan lebih bagus Ibu. Itu dan mungkin dalam bentuk buku saku itu ya lebih bagus. Umpama ya di madrasah kita buat buku saku khusus akidah alak Ibu. Jadi kelas 7 perilakunya ini, kelas 8 dari materi ini perilakunya. Jadikan satu tuh. Atau per kelas misalnya kelas 7 per jenjang, kelas 7 ini 8 ini. Jadi lebih bagus lagi itu dan anak-anak punya misalnya sudah tahu. Nggak apa-apa Ibu itu tetap dilaksanakan, tapi dengan adanya lumbung ini disempurnakan Ibu. Jadi dari itu disempurnakan lagi dalam bentuk lumbung kebajikan. Diorientasikan ke mapel AA-nya dan diorientasikan ke KBC-nya. Karena apa yang dilakukan anak mulai bangun sampai tidur itu kan akhlak semua Ibu. Itu materi akhlak semua, tinggal mengorientasikan saja. Itu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk Bu Saleha untuk pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang masih ada pertanyaan. Sampaikan monggo. Hanya sekedar sharing aja ya. Di lembaga kami itu sudah terbentuk kebiasaan. Seperti ketika mau masuk ke halaman kelas sejak awal dari jam 6.45 itu anak-anak sudah berjabatan tangan dengan guru yang menyambut di depan itu yang mengucapkan salam. Kemudian ada lagi kebiasaan ngaji di bentuk pembelajaran. Kemudian ya juga yang bersifat hotel Quran itu dari juz pertama sampai terakhir sampai hatam pembiasaan
mengaji Al-Quran setiap hari. Kemudian juga ada pembiasaan Jumat bersih. Jadi setiap Jumat pekan kedua itu ada pembiasaan Jumat bersih. Dari mulai lingkungan dalam kelas sampai ke luar kelas itu anak-anak dipandu oleh wali kelasnya masing-masing untuk membersihkan. Kemudian ada lagi sholat duha berjamaah setiap hari. Jadi anak-anak itu sudah melakukan kebiasaan baik sholat duha berjamaah. Kemudian ada lagi Jumat sholawat, Jumat membaca kitab kuning. Itu kan pembiasaan-pembiasaan baik. Nah, dari semua pembiasaan itu, nanti kalau kita mau masukkan ke lumbung kebaikan, tinggal kita pilih mungkin Bapak Ibu, mungkin yang masuk cinta kepada Allah dan Rasul, yang masuk cinta kepada lingkungan, yang masuk cinta kepada diri dan sesama. Mungkin nanti tinggal dikorelasikan sehingga anak-anak itu nanti disuruh menuliskan pembiasaan-pembiasaan itu sesuai keseharian yang dilakukan. Kemudian nanti ditentukan, oh ini cinta kepada Allah, oh ini cinta kepada lingkungan, oh ini cinta kepada sesama dan cinta diri dan cinta ke sesama. Mungkin itu tulisan-tulisan nanti dimasukkan ke lumbung kebajikan. Mungkin begitu, Bapak Ibu, realisasinya. Di samping ada instrumen lumbung kebajikan yang memang sudah ditetapkan oleh Iya. oleh apa ya? Iya. Oleh MGP yang dibuat oleh MGP Kanwil Jawa. Terima kasih masukannya. Bagaimana? Iya. Iya, Pak. Eh, Memang saya kira di setiap madrasah kita sudah punya iklim madrasah yang budaya madrasah, dan budaya madrasah itu akan terbentuk akan terlaksana dengan tertib, dengan teratur, dengan benar apabila di proses pembelajaran berawal dari proses pembelajaran di intrakurikulernya. Nah, seperti halnya pembiasaan sholat duha, Bapak. Jadi memang lumbung kebajikan ini dalam sisi perilaku itu sudah menempel otomatis di program-program madrasah yang ada, salah satunya ketika anak ada di madrasah. Seperti pembiasaan sholat duha. Nah, di dalam sholat duha kan ada sesi berdoa ya. Nah, di materi kita ada berdoa. Nah, kita bisa menilai, anak bisa mempraktekkan ada berdoa saat melaksanakan sholat duhanya sudah benar apa belum sesuai yang disampaikan di materi. Nah, kenyataannya kan realitanya Bapak Ibu kita bisa melihat ketika berdoa masih saja kan ada anak-anak yang rame ngobrol sendiri, ya toh, guyon dengan teman-temannya. Nah, itu realita yang harus kita perbaiki. Sehingga dengan adanya lumbung ini bisa memotivasi mereka ingat, oh iya, ada materi, ada berdoa harus begini-begini. Aku kan harus melakukan, berarti termotivasi dengan adanya lumbung. Berarti kalau berdoa itu harus khusyuk, harus mengangkat tangan, serius, meminta, diimbangi, disambi ngobrol, main HP, dan lain-lain, misalnya seperti itu. Dan itu tidak hanya dilakukan di madrasah, tapi di luar madrasah pun ketika mereka ada di rumah atau ketika bepergian, kalau sudah menjadi kebiasaan, apalagi adanya kita paksalah ibaratnya dengan adanya lumbung kebajikan ini, saya yakin akan termotivasi anak-anak untuk menerapkan materi tersebut. Begitu pula di yang lain ada adab yang lain gitu, atau di materi-materi yang akidah, akhlak maupun di keteladanan. Ya, Bapak itu. Terima kasih Bu, terima kasih masukannya. Ya. Sekedap deh, lari-lari. Ini gimana Bu Ella? Masih kita buka pertanyaan ataukah Kalau masih ada, silakan. Kalau nggak ada, mungkin bisa. Setelah ini apa ya, Bu? Materi kita. isoma dulu? Isoma. Oh iya, Break isoma dulu ya. ya. Oh, break dulu ya. Kalau untuk presentasi masih besok ya. Ya, presentasinya besok, Bu Ella. Oh, iya. Berarti Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu bisa melengkapi LKPD-nya dengan Eko LKPD, melengkapi RPP-nya dengan lumbung kebajikannya. Jadi menyisipkan satu baris di bawah materi integrasi ada lumbung kebajikan, kemudian diisi perilaku atau output perilaku apa yang harus
kita tanamkan kepada anak supaya anak terbiasa melakukannya. Dan kita petakan, sudah dipetakan masuknya cinta mana, cinta mana. Dan kita cari yang paling aplikatif Bapak Ibu ya, yang paling aplikatif dan terukur. Jadi jangan ngambang. Dalam artian gini, misalnya kata kerjanya menghormati tetangga. Nah, mungkin kita bisa kata menghormati itu dibuat lebih terukur. Misalnya menjenguk tetangga yang sakit, menyapa tetangga ketika kita melewatinya, misalnya seperti itu. Jadi lebih lebih aplikatif dan lebih bisa diukur. Jadi tidak general. Dibuat seperti itu di itunya di lumbung kebajikan, di output perilakunya. Baik, terima kasih Bu Ella. Oh iya, Masih saya ada mungkin itu yang saja mau ya. bertanya? Masih ada? Nggak ada kayaknya Bu Hamzah ya. Sampun. Oke, oke, Kalau terima tidak ada saya kasih. mau tutup dulu Bu Hamzah ya, karena belum Oh, saya ada. tutup. Ya, Sih. mungkin itu Bapak Ibu ya, kami harap dan saya juga berharap dari apa yang pernah saya lakukan ini bisa panjenengan tiru, kemudian diaplikasikan dan karena ini menjadi sebuah program unggulan, ayolah kita berupaya, kita positive thinking bahwa apa yang akan kita lakukan insya Allah memberikan dampak meskipun dampaknya masih kecil, tapi kita berupaya hari demi hari kita berupaya supaya program ini bisa lebih sempurna lagi gitu. Makanya kita nanti setelah ini juga ada follow up terutama dari tim MGMP Jatim untuk melanjutkan nanti baiknya seperti apa lagi ini dikemas program ini khususnya untuk evaluasi dan proses berikutnya. Mungkin pakai digital dan lain-lain. Saya hanya berharap Bapak Ibu guru akidah akhlak karena kita sebagai tonggak utama ya yang memandu, ayo kita awali dari diri kita dulu. Jadi jangan sampai ada guru akidah akhlak tapi tidak berakhlak begitu seperti itu ya. Kita upayalah jadi teladan bagi murid-murid kita dan kita tetap semangat mengajar dengan hati, memuliakan murid sesuai dengan prinsip pembelajaran bermakna dan kurikulum berbasis cinta. Jadi kita lebih humanis lagi kepada murid-murid kita dan berupaya merubah apa yang biasa kita lakukan yang kurang menunjukkan KBC menjadi lebih KBC. Mungkin itu saja Bu Hamzah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella atas paparannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin menjadi permasalahan ketika praktik baik daripada lumbung kebajikan ini nanti diterapkan dan insya Allah apa yang sudah panjenengan sampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat menebar kebaikan, berikhtiar dengan melalui program unggulan kita di Mapel Akidah Akhlak yaitu lumbung kebajikan ini sehingga nanti bisa terlaksana sesuai dengan target yang kita harapkan seperti itu. Terima kasih dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kata. Cukup sekian untuk dengan baca hamdalah alhamdulillah. Sementara kita isoma dulu dan nanti bisa kita lanjutkan di jam 13 dulu. Foto Mohon dulu maaf, jangan lupa. iya foto Foto Pak dulu Herman. sama-sama. Sudah saya ambil tuh tadi fotonya, Bu. Oh sudah. Pintar. Ya, alhamdulillah. Oh Jadi ya, setelah Ini, ini nampak Bu. setelah ditutup ini dulu kita Bu Hamzah. Setelah belajar ini saya mandiri. informasikan kegiatan berikutnya seperti apa. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon waktu 1 menit saja untuk kegiatan memberitahukan kegiatan kita. Setelah ini panjenengan isoma, setelah isoma panjenengan kembali ke grup WA untuk mendapatkan informasi tentang tugas menyusun instrumen yang disisipkan di LPP. Oke, jadi jenengan istirahat monggo jam 1 silakan berdiskusi sendiri di grup WhatsApp-nya panjenengan sesuai dengan grup panjenengan masing-masing. Jadi jenengan